Indonesia adalah negara besar dengan puluhan ribu pulau yang dimilikinya. Negara kita juga merupakan negara besar dengan populasi terbesar keempat di dunia. Namun kualitas sumber daya manusia negara kita masih jauh tertinggal dari negara maju yang ada di dunia ini. Walaupun negara ini dari zaman ke zaman tidak pernah berhenti melahirkan generasi cerdas dan intelektualnya, namun kualitas manusia negara kita secara menyeluruh masih jauh tertinggal dari negara lain. Begitu juga dengan kualitas tenaga kerja kita, jika dibandingkan negara-negara maju jelas masih jauh tertinggal. Bahkan dengan negara tetangga pun kita masih kalah bersaing. Kualitas ini tidak hanya berbicara tentang kualitas per individu, tapi kualitas manusia kita secara menyeluruh. Untuk pembangunan di bidang pendidikan saja, kita masih kalah dari Vietnam dan Singapura. Jika bicara prestasi individu, negara kita tentu tak kalah bersaing dengan negara-negara maju. Namun jika bicara kualitas masyarakat secara menyeluruh, dari Sabang sampai Merauke, banyak pekerjaan rumah yang perlu kita perbaiki. Pendidikan kita masih kalah jauh tertinggal dari negara maju. Negara kita di bidang pendidikan membutuhkan waktu 128 tahun untuk menyamakan diri dengan negara maju. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Profesor Len dari Harvard University. Ironi memang, 128 tahun untuk menyamakan diri dengan negara maju bukanlah waktu yang sebentar. Tapi itulah keadaan kita saat ini. Pendidikan kita belum merata di setiap daerah. Kualitas sarana dan prasarana yang masih rendah terutama di pelosok negeri. Wajah pendidikan kita terlihat begitu senjang antara kota-kota besar dengan daerah pelosok serta wilayah perbatasan. Bidang pendidikan inilah tantangan terbesar kita dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju ke depannya. Kita mesti berbangga dengan banyaknya capaian prestasi anak bangsa di tingkat dunia, baik itu capaian juara Olimpiade tingkat dunia di bidang sains yang banyak diraih oleh para siswa-siswi kita. Kita pun juga patut berbangga dengan universitas kita di Indonesia dan dapat bersaing dengan universitas lainnya di dunia. Menurut data topuniversities.com, Universitas Indonesia atau UI berada di peringkat 296 dunia dan berada di peringkat 57 Asia. Atau juga Universitas Gadjah Mada (UGM) berada di peringkat 320 dunia dan berada di posisi 74 Asia. Namun jika dibandingkan dengan pendidikan tinggi di Singapura, kita jelas masih kalah jauh. Menurut sumber yang sama, topuniversities.com, National University of Singapore atau NUS berada di peringkat 11 dunia, dan Nanyang Technological University NTU Singapura berada di peringkat 12 dunia. Beda jauh memang dengan universitas ternama yang kita miliki di negara ini. Potret pendidikan dasar kita jauh lebih tertinggal lagi. Di Indonesia, angka putus sekolah masih amat tinggi, serta angka tidak sekolah juga tergolong tinggi, terutama untuk anak-anak di wilayah timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan negara kita masih sangat rendah. Program for International Student Assessment atau PISA mencatat bahwa tahun 2015, tingkat literasi baca kita di Indonesia berada pada urutan ke-62 dari 70 negara yang disurvei. Posisi tersebut cukup rendah bagi negara sebesar Indonesia. Dari hasil survei ini juga, kita dapat melihat bahwa kualitas sumber daya manusia kita masih rendah saat ini. Akses pendidikan yang cukup sulit berkaitan erat dengan sarana prasarana pendidikan. Potret akses pendidikan yang tertinggal terlihat jelas di daerah pelosok. Jika kita biasa menjalani kegiatan keseharian kita di tengah kesibukan kota, maka kita akan mendapatkan akses pendidikan yang baik. Bahkan kita bisa memilih di sekolah mana kita akan memberikan pendidikan untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita. Kita bisa membandingkan kualitas antar sekolah untuk memilih fasilitas dan kualitas pendidikan terbaik. Tapi kondisi berbeda 180 derajat ada di daerah pelosok. Jangankan memilih sekolah dengan fasilitas dan kualitas pendidikan terbaik, ada satu sekolah saja di sana itu sudah patut disyukuri. Dengan segala keterbatasannya, ada yang kondisi sekolah sangat tidak layak tapi masih digunakan untuk belajar. Ada ruang kelas yang terbatas, sehingga satu ruang kelas digunakan untuk beberapa kelas secara bergantian. Buruknya akses pendidikan di daerah pelosok, kita mungkin bertanya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar pendidikan kita mendapatkan anggaran 20% baik dari APBD maupun APBN. Setidaknya, ada sekitar 400 triliun rupiah untuk pendidikan. Namun dengan biaya sebesar itu, belum mampu menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh wilayah di Indonesia. Kita harus sadari bersama bahwa aspek terpenting pembangunan sektor pendidikan adalah akses untuk membangun pendidikan itu sendiri, dan juga menyangkut aspek infrastruktur daerah dan ekonomi daerah bersangkutan.
Potret wilayah timur dan perbatasan lebih buruk lagi. Ada sekolah yang memiliki satu ruang kelas namun digunakan untuk belajar beberapa kelas. Ada juga sekolah yang terbuka dan tidak memiliki dinding sama sekali. Ada sekolah yang tidak memiliki guru sama sekali, atau satu guru yang harus mengajar banyak kelas tanpa digaji dengan layak. Atau juga kondisi anak seumuran siswa SMA namun baru menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak begitu sulit di banyak daerah. Bagaimana kita bisa mengejar status negara maju dengan pendidikan yang sangat senjang antar daerah seperti ini? Bagaimana mungkin juga kita dapat berharap kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dengan akses pendidikan yang masih amat buruk? Kualitas guru pun juga menjadi masalah saat ini. Hasil uji kompetensi guru atau UKG secara nasional mendapatkan nilai rata 53 dari nilai 100. Kondisi di wilayah kota tentu lebih baik dari pedalaman. Kebanyakan wilayah pedalaman dan pelosok negeri dilayani oleh para guru honorer dengan gaji yang tak seberapa dan juga dengan latar belakang pendidikan yang terbatas. Sedangkan guru-guru yang berkualitas lebih memilih mengajari kota setelah berstatus pegawai negeri. Akses kehidupan yang masih tertinggal di wilayah pedalaman membuat para guru lebih memilih mengajari kota. Jika kita melihat guru yang mengabdi di pedalaman, itulah guru-guru luar biasa yang tulus mengabdi untuk negeri ini. Mereka mengajar di pedalaman dengan segala keterbatasan. Di saat yang sama juga, mereka mengabdi dengan segala tantangan yang ada. Tantangan mengajar di wilayah pedalaman tentu lebih sulit daripada mengajar di kota. Tingkat buta huruf yang tinggi, kesadaran bersekolah yang amat rendah, serta masyarakat pelosok dan pedalaman yang memandang pendidikan bukanlah sebagai sesuatu yang amat penting. Jadi tidak heran angka putus sekolah dan anak tidak bersekolah masih tinggi di sana. Mengejar pembangunan pendidikan yang berkualitas di Indonesia secara merata tidak bisa dilakukan secara instan. Memperbaiki kesenjangan pendidikan yang sangat jauh antara kota dan wilayah pedalaman, juga wilayah pelosok, membutuhkan pemerataan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi. Maka jangan heran jika angka 20% dari APBN maupun APBD belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Belum lagi penggunaan anggaran tersebut yang tidak langsung fokus pada pemerataan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas di wilayah pelosok seolah hanya menjadi mimpi dengan angan yang melayang di angkasa. Butuh waktu panjang dengan usaha yang serius, serta konsisten penuh komitmen dari pemangku kekuasaan untuk mewujudkannya. Profesor Lan dari Harvard University mengatakan butuh waktu 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita dari negara maju. Jika kita tak serius memperbaiki keadaan ini, jangankan memangkas angka 128 tahun tersebut, untuk menggapai impian besar kita menjadikan Indonesia negara maju, bisa butuh waktu yang jauh lebih lama lagi.